Ta'ala, karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghaffaro, maha besar ampunannya. Niscaya jikalau umatku dan kita semua itu melakukan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yursilis sama alaikum midrara, dia akan menurunkan hujan yang melimpah ruah dan akan menumbuhkan tumbuhan dan lahan-lahan yang subur. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan dia akan memberikan kepada kita keturunan, akan memberikan kepada kita harta yang banyak. Keturunan adalah pangsa pasar. Keturunan adalah generasi yang akan menyerap produksi harta ini. Kemudian wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dia akan memberikan kepada kita infrastruktur pertanian, infrastruktur perkebunan yang menjadikan kita self-sufficient dari sisi beras, dari sisi gandum, dari sisi jagung, kedelai, bahkan sayur-sayuran lainnya. Dan akan memberikan kepada kita sumber air yang sangat penting. Dahulu kita bertempur dan berebut minyak, masa yang akan datang kita akan bertempur dengan berebut air. Nah, dengan istighfar ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan semua proses datangnya rezeki kepada kita. Oleh karena itu tidak heran jikalau Imam Hasan Al-Basri, jikalau ada jamaahnya datang kepada dia, "Wahai Imam, aku ingin cepat jodoh." Kata beliau, "Banyaklah beristighfar." Katanya, "Aku ingin dapat rezeki yang banyak." Kata beliau, "Banyak-banyaklah istighfar." "Aku punya kesulitan." Jawabnya lagi, "Banyak-banyaklah istighfar." Ternyata istighfar ini adalah pintu jodoh, pintu rezeki, pintu ilmu, dan pintu-pintu keberkahan. Betapa tidak, dengan istighfar Allah menghapus dosa kita. Dengan istighfar kita kembali kepada track yang benar, dan setelah itu kita maju dalam track yang penuh berkah insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita umat yang cepat kembali ketika kita salah dan memperbaiki hari esok untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya kekhilafan. Baik secara diri pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bahkan secara bangsa. Kita sebagai guru mungkin punya salah kepada murid, pernah ngejewer dia terlalu kencang. Kita sebagai hakim mungkin pernah memutus hukuman yang kurang adil. Kita sebagai jaksa mungkin pernah menuntut tidak pada proporsinya. Kita sebagai petani mungkin pernah menzolimi tetangga kita. Ada sebagian tanah yang terambil, ada sebagian irigasi yang rusak karena ketika kita menuju ke sawah kita. Kita sebagai aparat mungkin juga punya salah. Kita sebagai anak, apalagi kepada ibu dan kepada ayah. Bahkan kita dengan sesama peers kita di kantor pun pasti punya banyak kesalahan. Kesalahan adalah satu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kita tidak mampu belajar dari kesalahan-kesalahan lalu. Kemudian kita tidak mau menghentikan kesalahan itu, dan kita tidak mau melangkah satu langkah yang lebih baik untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang lama. Oleh karena itu, Imam Raghib Al-Asfahani mengatakan, untuk menjadi seorang yang mampu memperbaiki diri, ada 4. Pertama, atau 3 yang pertama adalah syarat kita bertobat, berhenti dari kesalahan, kemudian kita mohon ampun, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ini adalah hal yang biasa dalam proses tobat. Tetapi yang luar biasa, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah melakukan satu aktivitas lain tambahan yang bisa menambal kesalahan lalu sehingga secara akumulatif menjadi lebih baik. Nah, itu adalah yang umum, yang biasa. Tetapi satu hal yang luar biasa, Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu sabdanya yang luar biasa, di mana beliau mengatakan, "Innallaha amaroni an asila
man qata'ani wa an amaroni an a'tiya man haramani wa amaroni an a'fuwa man zalamani atau kama qala alaihi salatu wasalam. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta saya untuk menyambung orang-orang yang sudah memutuskan hubungan kepada kita. Luar biasa. Kalau kita menyambung orang yang suka datang, itu biasa. Tetapi orang itu memusuhi kita, orang itu memutuskan silaturahim dengan kita, tetapi kita menyambungnya, itulah yang luar biasa. Kemudian kita memberi orang yang bakhil banget kepada kita. Kalau orang lain ngasih hadiah, kemudian kita kasih lagi hadiah balik, itu juga biasa. Tetapi ketika orang itu bakhil, nggak pernah tahu kita lagi kesulitan, nggak pernah tahu kita lagi di rumah sakit, dia membantu kita dan menolong kita, itu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah untuk memaafkan orang yang menzolimi kita. Kalau kita punya kesalahan, dimaafkan oleh orang lain, dan orang lain punya kesalahan, kita memaafkan, itu biasa, saling memaafkan. Tetapi ketika yang satu itu menzolimi kita, kemudian kita maafkan, itulah yang luar biasa. Jadi ketika kita mengatakan maafkan saya, itu ternyata hal yang biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika kita dalam pihak yang benar, teman kita dalam pihak yang salah, dengan besar hati kita memaafkan dia. Karena meminta maaf ternyata jauh lebih mudah dari memberi maaf. Meminta maaf dilakukan oleh orang yang salah, tetapi memberi maaf dilakukan oleh orang yang benar. Nah, kadang-kadang orang yang benar itu merasa dia dalam pihak yang benar, nggak mau ngasih maaf. Mudah-mudahan terutama di bulan-bulan suci seperti bulan Ramadan, kita bisa membuka pintu maaf kepada orang yang mungkin menzolimi kita, mungkin punya hak atas kita, kita maafkan dia. Dan jikalau kita punya kesalahan, kita cepat-cepat meminta maaf kepada dia, sehingga akhirnya kita menjadi insan yang bersih dan menjadi insan yang kembali kepada fitrah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, begitu banyak anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak rezeki yang terhampar di sekitar kita. Rasanya pantaslah bagi kita untuk merenungi dan bertafakur akan segala yang telah Ia berikan kepada kita. Tafakur menjadi lebih wajib bagi kita yang banyak kewajiban-kewajiban. Tafakur menjadi lebih wajib bagi kita yang banyak dosa, banyak kekurangan, dan banyak tugas-tugas. Memang tafakur dalam Islam mengharuskan kita melihat kepada diri kita, kepada keluarga kita, siapa dan apa peran yang telah kita lakukan terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, demikian juga terhadap alam, terhadap fauna, flora, lingkungan, apa yang telah kita lakukan, bahkan apa yang telah kita rusak. Kewajiban kita terhadap masjid di sekitar kita, kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang baru kena musibah. Saudara kita di Palestina belum kita pikirkan, saudara kita di Baghdad belum kita renungkan, saudara kita yang baru kena tsunami di Aceh belum juga kita pikirkan. Bahkan kita pun harus bertafakur tentang kesehatan kita, tentang penyakit yang mungkin datang besok atau lusa, bahkan kematian yang pasti akan menghampiri kita. Dan kita pun harus bertafakur apa yang sudah kita bawa setelah meninggal nanti. Tafakur memang diharuskan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang yang berfikir dalam penciptaan langit, penciptaan bulan, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dia sampai kepada satu hakikat, sampai kepada satu keyakinan bahwa segala sesuatu ada tujuannya, bahwa segala sesuatu ada objektifnya.
Kalau kita berhasil memikirkan kembali serta mengambil the essence of every single things, kita melihat the spirit beyond the activities, kita melihat semangat di balik semua kegiatan ini, pasti kita akan mendapatkan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh, misalnya kita bertafakur tentang diri kita, asal kejadian kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan ingatlah dan berfikirlah dan bertafakurlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. Pada saat itu kamu tidak mengetahui apapun. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan kata-kata tidak mengetahui apapun, bukan tidak memiliki apapun. Kenapa? Karena memang saat kita lahir, kita tidak mengetahui di rumah sakit mana kita lahir, siapa nama kita tidak tahu, siapa nama ibu kita tidak tahu, siapa nama ayah kita tidak tahu, berapa gram berat kita pun tidak tahu. Kita tidak tahu apa-apa. Kemudian dalam keadaan bayi merah itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata, memberikan kita pendengaran, memberikan kita pemikiran, supaya kita bisa berpikir, bisa sekolah, bisa SD, SMP, SMA, kuliah, lulus, bekerja, dapat uang, punya deposito, punya rumah, jadi pejabat. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah merewind gimana proses kita lahir ke dunia ini. Nah, oleh karena itu, bertafakur mungkin dan memungkinkan kita untuk kembali kepada asal dan jati diri kita, sehingga kita tidak lupa diri dan kita ingat dari mana kita berasal, apa yang kita lakukan, dan kemana kita pergi. Semoga kita semua bisa bertafakur akan key roles, akan fungsi-fungsi kehidupan kita dengan sebaik mungkin, insya Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita berbicara tentang tawakal, banyak di antara umat yang memahaminya dengan pemahaman yang kurang tepat, termasuk saya pribadi dahulu. Ketika kita mengatakan akan melakukan sesuatu yang tanpa planning, kita mengatakan insya Allah. Ketika kita mengusahakan sesuatu tanpa persiapan, ujungnya kita mengatakan ya udah, tawakal aja kepada Allah. Toh jikalau Allah mau menolong, pasti akan menolong kita. Apakah penyadaran kepada Allah seperti ini sudah tepat? Ternyata menurut beberapa ulama salafus soleh mengatakan bahwa at-tawakkul huwa tafwidul amri ilallah ba'da juhdin wa ikhtiyarin wa kifahin. Tawakal itu adalah menyandarkan proses kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahului dengan kerja keras, perjuangan, dan ikhtiar. Memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta hambanya untuk melakukan usaha awal. Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan makanan. Saat mengandung Isa alaihissalam, maka beliau pun menyandar di bawah pohon kurma dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sesuatu. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gerakkanlah punggungmu agar pohon kurma itu bergerak. Secara akal sehat, Maryam yang sedang mengandung, tidak mungkin beliau itu bisa menggerakkan pohon kurma yang begitu kokoh dan besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan at least ada effort. Minimum ada satu usaha yang dilakukan sebagai sunatullah dalam proses keberhasilan itu. Kata Allah, jikalau engkau sudah melakukan itu, wahuzzi, kata Allah, tusaqitu alaiki, niscaya kurma itu buahnya akan berjatuhan. Kalau kita ingin bisa bahasa Inggris, kemudian kita hanya berdoa, ya Allah, afsih lana logotal Injiliziyah, afsih lana logotal Arabiyah, jadikan saya fasih bahasa Arab.
Tanpa belajar gramatika, tanpa belajar nahwu, tanpa belajar sorof, tanpa komunikasi dengan saudara yang native speaker, mustahil kita bisa berbahasa Arab. Kita ingin sukses dalam usaha, tetapi kita tidak pernah belajar bagaimana membuat proposal. Kita tidak pernah bisa bagaimana melayani customers dengan baik. Apa yang disebut dengan service excellence, apa yang disebut dengan good governance. Kita tidak pernah mau mengadopsi International Standard Organization atau ISO. Kita tidak mau menerapkan standar operating procedures. Kita tidak pernah belajar Six Sigma. Kita tidak pernah mengenal Kaizen. Dan semua ini yang disebut dengan Al-Itqan, doing the best, doing anything at the best possible manners, melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik. Nah, ternyata tawakal itu baru bisa disebut sah jikalau kita menyerahkan prosesnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah didahului dengan ikhtiar, kerja keras dan perjuangan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau sudah berkeras hati, sudah berazam, sudah melakukan ikhtiar maksimum, maka bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Insya Allah jikalau proses ini sudah dilakukan, kemudian kita bertawakal kepadanya, Allah lah cukup sebagai penolong kita. Selamat berjuang, selamat berikhtiar, dan selamat bertawakal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang fardu kifayah, ada satu yang sangat menarik, yaitu jikalau kita bertanya kepada adik-adik kita, anak-anak kita, terutama yang ada di SMP, SMA, bahkan kuliah, jangan diceritakan tentang yang SD, dari Sabang sampai Merauke, jikalau ditanya ma huwa fardu kifayah, what is fardu kifayah? Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Jawabannya hampir pasti fardu kifayah itu contohnya adalah sholatul janazah. Jawaban yang sangat standar tapi menggelikan ini itu menunjukkan